Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali perkenalkan, nama saya adalah Winda. Saya perwakilan dari Kober Alistiqomah Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Saya juga merupakan salah satu peserta dari tantangan literasi PPLKB tahun 2024. Dan hari ini, 30 Juni 2024, saya akan mengumpulkan tugas bulan Juni, yang dimana tugas di bulan Juni ini ada 3. Yang pertama adalah membuat esai, kemudian yang kedua mempresentasikan, dan yang ketiga adalah mengumpulkan video pembuatan pojok baca. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan memulai mempresentasikan daripada esai yang telah saya buat. Mungkin ada yang bertanya-tanya, tema apa sih, topik apa sih yang saya angkat pada kali ini dalam saya membuat esai? Judul dan topik yang saya angkat adalah tentang pengaruh handphone bagi anak-anak remaja, khususnya anak-anak usia golden age. Berbeda dengan zaman dulu, zaman sekarang terlihat sangat mengerikan. Bagaimana tidak, keadaan dan kondisi pada zaman dulu di mana kita disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah luar biasa ketika melihat putra dan putri atau bahkan anak-anak bangsa tercinta, bangsa Indonesia gitu ya. Mereka bergembira ria saat di senja hari mereka membawa Al-Quran, alat mengaji lainnya, atau bahkan alat sholat di tas mereka untuk pergi ke pondok, ke tempat mengaji, dan lain sebagainya. Dan di pagi hari mereka sibuk dengan aktivitas sekolah masing-masing, siang hari mereka sibuk bermain dengan aktivitas fisik bersama teman-temannya gitu ya, tanpa mengenal handphone ataupun gadget lainnya. Tapi di zaman ini kita lebih sering melihat anak-anak remaja, bahkan anak-anak usia golden age, mereka lebih sibuk menenteng alat komunikasi, kemudian alat bermain seperti handphone gitu ya, gadget atau lain sebagainya untuk mereka bawa kemana-mana dibanding dengan membawa Al-Quran, membawa tas dan yang di dalamnya terdapat alat sholat atau alat mengaji. Miris memang ya, perbedaannya sangat jauh berbeda, terlihat gitu. Terkadang kalau kita bisa pikirkan lagi dengan sangat baik bahwa antara dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan handphone itu sendiri bagi anak-anak remaja, bahkan anak-anak usia golden age, itu akan jauh lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Seperti yang kita tahu nih oleh, orang tua dimanapun mungkin ya yang juga paham tentang penggunaan handphone itu sendiri, kita tahu bahwa handphone ini diciptakan oleh Martin Chopper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April 1973, yang dimana dia menciptakan itu hanyalah untuk mempermudah komunikasi kita dengan orang-orang terdekat. Tetapi kini handphone digunakan bukan hanya untuk alat komunikasi saja, tetapi juga untuk alat mencari informasi lewat internet, bermain game, mendengarkan musik, kemudian menonton film, dan lain sebagainya. Saking banyaknya fungsi handphone itu sendiri, sehingga membuat para remaja khususnya mereka itu kecanduan terhadap handphone dan akhirnya harus berpengaruh kepada rutinitas kehidupan mereka sehari-hari, bahkan kepada aktivitas pendidikan mereka. Kembali pada dampak positif dan dampak negatifnya akan adanya handphone bagi anak-anak remaja, khususnya pada anak-anak usia golden age. Dampak positifnya itu sendiri diantaranya adalah seperti yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya, sedikit tentang tujuan daripada diciptakannya handphone itu oleh Martin Chopper. Dampak positifnya adalah untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga, mencari informasi dari belahan berbagai dunia, menambah wawasan, menambah teman dengan adanya media sosial, kan mungkin kita bisa berteman dengan banyak orang di seluruh penjuru dunia gitu ya. Sebagai alat hitung yang menggantikan kalkulator, mengambil gambar atau foto untuk hiburan, seperti kita bisa mendengarkan musik, bahkan mungkin bisa menonton film dan juga bermain game. Namun, selain daripada dampak positif itu sendiri, akan ada dampak negatifnya daripada penggunaan handphone bagi anak-anak remaja khusus pada anak-anak usia golden age. Di mana di antaranya mengganggu aktivitas dan konsentrasi belajar, mengurangi interaksi secara langsung dengan teman bahkan keluarga. Karena handphone itu sendiri kita resapi, kita telahi bahwa handphone membuat kita menjadi dekat dengan yang jauh dan menjadi jauh dengan yang dekat. Bahkan keluarga sendiri biasanya menjadi terasa asing gitu karena kita lebih sibuk dengan handphone dan dunia sosial media kita gitu ya. Kemudian bisa mengurangi uang jajan kalau kita perhatikan karena kenapa? Uang jajan mereka akan berkurang atau sekalipun uang jajan mereka tetap ada berarti uang kita yang berkurang lebih banyak karena kita harus memberikan mereka pulsa, kemudian kuota yang itu biayanya jauh lebih mahal dibanding dengan uang jajan mereka. Kemudian bisa membuat anak-anak mereka menjadi malas beraktivitas fisik. Bahkan perlu diketahui semakin sering handphone digunakan maka akan semakin mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi perkembangan kita juga, bisa merusak mata, merusak tulang belakang, mengganggu perkembangan gitu ya, bisa menyebabkan juga gangguan pendengaran
pendengaran, semakin kita sering mendengarkannya melalui headset atau earphone. Kemudian juga bisa menimbulkan gangguan tidur karena sering bergadang pastinya ya saat menggunakan handphone, bahkan bisa menyebabkan kanker karena radiasi yang ditimbulkan oleh handphone terhadap, mata kita gitu ya. Dan sebagai kesimpulan, handphone ini adalah bentuk teknologi yang diciptakan untuk mempermudah kita dalam komunikasi bersama dengan orang lain di sekitar kita. Di samping itu, handphone pun memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi kita semua, khusus bagi anak-anak remaja dan anak-anak usia golden age. Bahkan dapat dikatakan bahwa dampak negatifnya mungkin jauh lebih dominan daripada dampak positifnya itu sendiri. Jadi tinggal kita pandai-pandai untuk meresapi dan merenungi sebijak apa kita harus mempersembahkan gitu ya kepada anak-anak tercinta mengenai handphone dan gadget itu. Kita mungkin punya uang, punya rezeki yang banyak luar biasa, tapi bukan berarti kita harus memberikan segalanya terkait dengan handphone itu sendiri. Kita harus sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai saran, anak-anak remaja sebaiknya harus lebih bijak juga dalam menggunakan handphone sebagai alat komunikasi dan alat bantu atau pendukung dalam proses belajar gitu ya. Jangan terlalu sering menggunakan jika tidak diperlukan agar tidak mengganggu kepada perkembangan dan kesehatan kita. Semoga ini dapat menjadi renungan dan pelajaran bagi kita semua, khusus saya pribadi, untuk lebih baik lagi dalam menemani proses perkembangan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita di masa proses pendidikannya ini terganggu karena hal-hal yang berhubungan dengan handphone dan gadget itu sendiri gitu ya. Hanya itu sekilas tentang esai yang telah saya buat pada hari ini, sesuai dengan tugas yang diperintahkan pada tantangan literasi PPLKB bulan Juni 2024. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.